Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rani Harisma Azhari dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang Kakawin Ramayana, khususnya alur ceritanya. Sebelum masuk di dalam ceritanya, sekilas kita akan melihat tentang Kakawin Ramayana. Kakawin adalah jenis puisi Jawa kuno, sedangkan Ramayana adalah cerita yang diangkat dalam puisi atau syair tersebut. Terlepas dari itu, buku-buku tersebut tidak bisa dilepaskan dari tradisi dan kisah lisan yang ada. Berikut juga gambar asli dari dua lontar Kakawin Ramayana yang tertua dan sekarang tersimpan di Perpustakaan RI Republik Indonesia yang berasal dari Pegunungan Merapi Merbabu, Jawa Barat, dan berasal dari tahun 16 sebelum Masehi. Selanjutnya kita masuk ke dalam cerita Ramayana. Diceritakan ada sebuah kerajaan bernama Kosala dengan ibu kota bernama Ayodhya diperintah oleh seorang raja, yaitu Raja Dasarata, yang mempunyai 3 orang istri, yaitu Kausalya, Sumitra, dan Kaikeyi. Raja Dasarata dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana, namun di baliknya tersimpan kesedihan yang mendalam karena belum juga memiliki seorang anak. Kemudian beliau berencana untuk melakukan persembahan kuda agar diberikan keturunan. Hal tersebut disambut oleh para menteri dan brahmana kerajaan. Persembahan pun dilakukan dengan bantuan Risyaringga dan berjalan dengan lancar. Diramalkan juga bahwa Raja Dasarata akan mendapatkan 4 orang putra, dan jelas disebutkan adanya penitisan Wisnu pada putranya nanti untuk menghancurkan Rahwana. 6 musim berlalu, pada bulan ke-12 pada hari bulan ke-9 di masa Caitra, para istri Dasarata melahirkan. Kausalya melahirkan Rama, Sumitra melahirkan anak kembar yang diberi nama Laksamana dan Satyuga, Kaikeyi melahirkan seorang anak bernama Bharata. Ketika Rama menginjak usia 16 tahun, datanglah Maharsi Wiswamirta untuk meminta bantuan. Dia memohon agar Dasarata meminjamkan Rama untuk membunuh raksasa kiriman Rahwana yang mengganggu upacara persembahannya. Awalnya Dasarata menolak, namun karena disadarkan oleh nasihat Wasista, maka Dasarata mengirim 2 putranya, yaitu Rama dan Laksamana, untuk membantu Wiswamirta membunuh 2 raksasa, yaitu Marica dan Subahu. Sebelum kembali ke Ayodhya, mereka bertiga menuju ke kerajaan Mithila yang dipimpin oleh Raja Janaka. Rama mengikuti sebuah sayembara memanah di sana, dan dengan mudahnya Rama dapat memenangkan sayembara tersebut. Pernikahan pun dilaksanakan, Rama dengan Sita, Laksamana dan Urmila, Bharata dan Mandawi, Satyuga dan Sukartini. Maka dengan itu mereka resmi menjadi suami istri dan kembali ke Ayodhya. Setelah kembali ke Ayodhya, Rama akan diangkat menjadi seorang raja dan menjadi berita gembira di seluruh negeri. Namun sebelum penobatan, ada kejadian penagihan janji ibu Kaikeyi pada Dasarata. Kaikeyi meminta Bharata yang diangkat menjadi raja muda dan Rama diasingkan ke Rimba Raya. Akhirnya Rama dan Sita ditemani dengan Laksamana pergi ke Rimba Raya dan Daka menjalani masa pembuangannya selama 14 tahun. Dan Bharata diangkat menjadi raja muda di Ayodhya. Di Rimba Raya dan Daka, Sita dan Laksamana bertemu dengan raksasa Sapranaka yang merupakan adik Rahwana. Muncul permasalahan antara mereka karena raksasa Sapranaka yang jatuh cinta pada Rama dan juga mencoba merayu Laksamana. Namun akhirnya malah membuat Sapranaka terluka di bagian hidung. Konflik tersebut sampai ke telinga Rawana. Atas usulan dari Akampama, Rawana akan menculik Sita untuk membalas Rama. Dengan bantuan Marica, seorang raksasa yang mengalihkan perhatian dengan berubah menjadi kijang nan cantik. Rama memburu kijang tersebut, namun tak kunjung kembali. Atas permintaan Sita, Laksamana menyusul Rama. Sita yang sendirian berhasil diculik oleh Rahwana karena dia berubah dirinya menjadi seorang pertapa. Jatayu yang melihat hal tersebut tidak bisa menyelamatkan Sita karena Rahwana terlalu kuat. Setelah mendapat laporan dari Jatayu, Rama berangkat mencari Sita. Di perjalanan, dia bertemu dengan Sugriwa dan Hanuman, dan Rama membantu menolong Sugriwa menyelamatkan istrinya dari Subali. Akhirnya Subali bisa dikalahkan. Rama ingin mencari Sita, namun karena Dharma yang mengikatnya, dia tidak bisa pergi dari Dandaka. Lalu Sugriwa menepati janjinya untuk membantu Rama mencari Sita. Hanuman diperintahkan Sugriwa untuk mencari ke Alengka dan menyelamatkan Sita.
Hanuman membesarkan tubuhnya dan melompat dari bukit ke bukit dan sampai di Alengka. Hanuman mencari Sita di segala penjuru Alengka, namun yang ia temukan hanya wanita-wanita yang tak sadarkan diri sehabis cinta. Namun, Hanuman menemukan Sita di Taman Asoka. Sita yang tidak ingin menyentuh pria lain selain suaminya menolak ajakan Hanuman untuk kembali dan memberikannya mutiara untuk diberikan kepada Rama, agar nantinya dia yang menyelamatkan Sita. Sebelum pergi dari Alengka, Hanuman menghancurkan Taman Asoka. Hanuman yang tertangkap ekornya dibakar, tapi hal itu dimanfaatkan Hanuman untuk membakar setiap sudut Alengka dengan api yang ada di ekornya. Hanuman kembali dan menemui Rama, menuturkan segala sesuatu yang dikatakan oleh Sita, dan juga menuturkan harapan Sita agar Rama sendiri yang menyelamatkannya. Rama dan pasukannya menyusun strategi untuk menyerang Alengka. Perang antara pasukan Rama dan Rahwana tak terelakkan. Rama roboh karena anak panah dari Indrajit. Lalu Garuda datang dan menyembuhkan luka Rama dengan seketika. Pertempuran Rama dan Rahwana sangat sengit hingga Rama menyelesaikan anak panah anugerah Brahma dan menghancurkan Rahwana. Rama menaruh curiga apakah Sita sudah dinodai oleh Rahwana. Sita dengan sedihnya meminta Laksamana membuat kobaran api untuk membuktikan kesuciannya. Akhirnya Sita keluar dari kobaran api bersama Dewa Api tanpa lecet sedikit pun. Rama menerima kembali Sita dan pergi kembali ke Ayodhya, dan Rama diangkat menjadi seorang raja. Rama disalahkan karena menerima Sita kembali. Akhirnya Sita diasingkan di dekat sungai Gangga dan dirawat oleh para petapa wanita di sana. Satu kuda yang diperintahkan untuk membunuh raksasa Lawana di perjalanan mampir ke padepokan tempat tinggal Sita. Saat itu Sita melahirkan dua anak kembar yang bernama Lawa dan Kusa. 12 tahun kemudian Rama menggelar persembahan kuda yang dihadiri oleh Walmiki serta Lawa dan Kusa. Rama mengutus Walmiki untuk menjemput Sita dan membuktikan kesuciannya pada semua orang. Sita datang dan bersumpah pada Dewi Bumi atas kesuciannya. Maka bumi pun menelan Sita sebagai tanda Sita adalah wanita yang suci. Rama memberikan bagian selatan kerajaan pada Kusa dan utara pada Lawa dan menempatkan mereka menjadi raja. Tahtanya kemudian ditinggalkan dan Rama memasuki kewisnuan dengan bentuk Wisnunya. Begitulah cerita singkat dari Kakawin Ramayana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.